Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sebelumnya di sini siapa ketua kelas? Nah, sebelum memulai silakan pimpin teman-teman untuk berdoa dulu ya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kita untuk hadir pada praktikum Bapak pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, di sini akan Bapak cek satu-satu absen kalian. Kepada Widi, absen, Widi, Marin, Pak Feres, Aldi, Nasir, Yoga, Aziz. Ya, terima kasih. Jadi absennya di sini semua ada semua ya, datang semua ya. Nah, jadi anak-anak sebelumnya sudah tahu kita mau masuk pelajaran apa sekarang? Mata pelajaran apa yang akan kita pelajari sekarang? Sistem pendingin, benar. Jadi sudah yang sudah saya ajarkan sebelumnya pada minggu lalu, masih ingat nggak? Kelas kita yang masuk teori dengan jam Bapak, itu kan sudah Bapak jelaskan teori dasar mengenai sistem pendingin, komponen, fungsi, juga cara kerja. Bapak rasa anak-anak semua masih ingat dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi pada minggu sekarang, disinilah praktikum ini kalian akan diminta untuk melakukan secara langsung mengenai tentang sistem pendingin ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi jangan anak-anak itu ketika praktikum tidak tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita peroleh pada hari ini. Jangan asal-asal praktikum saja. Jadi ketika kalian praktikum itu, kalian tuh harus tahu kalian itu mau mencari apa di praktikum ini. Paham sampai sini? Nah, jadi tujuan yang pertama itu setelah kalian mengikuti praktikum ini, diharapkan kalian akan dapat menjelaskan fungsi dan komponen utama sistem pendingin pada mobil secara lisan ataupun tertulis setelah mendapat penjelasan dari guru dan mempelajari materi dengan tepat, minimal 80% jawaban benar. Nah, jadi di sini dengan dianggap berhasil itu jika kemampuan kalian itu sudah minimal itu 80% memahami tentang sistem pendingin ini. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan praktik didik sekolah ini, peserta didik setelah melakukan praktek diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem pendingin seperti selang, radiator, hingga cairan pendingin dan lain sebagainya dengan menggunakan alat kerja standar dan mengacu pada prosedur yang telah dianjurkan dengan benar sesuai lembar penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga, selama pelaksanaan praktek, jadi peserta didik ini dapat menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 dengan menggunakan APD lengkap dan mengikuti instruksi keselamatan kerja tanpa melakukan pelanggaran terhadap aturan K3 yang berlaku. Jadi anak-anak yang perlu diperhatikan itu APD-nya sudah lengkap seperti baju wear pack, sepatu safety, itu harus wajib digunakan ketika melakukan praktikum. Oke, jadi sampai sini paham tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Oke, terima kasih. Jadi sebelum memulai ke pembelajaran, Bapak sudah menyiapkan pretest. Jadi pretest ini akan Bapak bandingkan dengan hasil post-test nanti. Di situ Bapak akan mengukur seberapa kemampuan kalian itu memahami tentang materi sistem pendingin ini. Oke, jadi silahkan setiap orang masing-masing untuk mengisi pretest yang sudah Bapak sediakan. Silakan. Di sini Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab.
boleh dimulai dari sekarang untuk mengisi setiap soal. Ya. Hah? Itu pasang. Oh, saya bisa. Nah, yang tidak ada ini juga. Oke ya, waktunya sudah cukup. Boleh dikumpulkan kembali lembar-lembarnya. Di sini Bapak lihat nilai kalian masih rentan antara 50 sampai 70. Yang 70 cuma satu orang. 70 punya si Beres. Padahal kan baru kemarin minggu lalu kita baru belajar teori kan. Masa kalian sudah lupa dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Tapi ya udahlah, mungkin segitu kemampuan kalian. Nanti kita lihat perkembangan kalian nanti seperti apa ketika menjawab proses. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki langsung praktikum, di sini Bapak ingin melihat apakah ada yang tidak memakai APD yang lengkap. Jika tidak, silakan keluar dari kelas Bapak atau mencarinya dulu. Karena APD dan K3 di sini sangat diutamakan. Karena percuma kalau kita paham, pintar dalam bidang sesuatu tapi asal-asalan tidak mengetahui keselamatan, maka percuma. Itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka dari situ hal utama yang diperlukan itu adalah keselamatan. Nah, sampai sini paham anak-anak? Nah, masuk ke pembagian kelompok sekarang. Sekarang kalian berjumlah berapa orang? 7 orang. Bapak bagi 2 kelompok saja ya. Jadi ada yang satu kelompok itu 3 orang, ada satu kelompok satu lagi itu 4 orang. Silakan tentukan sendiri kelompoknya dan berbaris sesuai kelompok ya. Sudah? Ini mana batas agak menjarak antara kelompok 1 dan 2? Ini kelompok 1. Ketuanya siapa? Teres, oke. Kelompok 2? Widi, oke. Jadi masing-masing kelompoknya sudah ada ketua, tolong dikoordinasi lagi setiap anggotanya supaya mendapatkan peran masing-masing. Jadi sistem praktikum kita begini. Kalian kan satu kelompok kan ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, jadi setiap orang tuh mempunyai tugas. Nah, yang 4 orang ini tadi, yang kelompok 1 dulu ya. Ini kan ada 4 orang. Yang 2 orang ini melakukan dari presentasi langsung ke mesin mobil. Yang 1 orang itu mendokumentasi foto atau video. Yang 1 orang lagi ini itu mencatat hasil dokumen. Nah, untuk yang foto video tadi, jadi Bapak minta setiap urutan langkah pengerjaan itu kalian membuat dokumentasi berupa video. Nanti video itu kalian edit, kemudian kirim ke WA group. Sampai sini paham? Nah, untuk yang kelompok kedua tadi, mungkin saya rasa kalian sudah paham kan bagaimana praktikum ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Cukup? Saya rasa sudah cukup. Boleh silahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengambil KPD. Itu KPD sudah dibagikan kan? Mohon jangan dulu bubar. Ini belum selesai.
Itu kan LKPD sudah saya berikan. Bisa kalian lihat karena itu sudah saya susun dengan struktur dan urutan yang benar. Coba di bagian langkah kegiatan praktikum kalian buka. Di situ ada yang kedua, itu ada pemeriksaan visual komponen. Coba baca pada Yoga. Yang keduanya ada pemeriksaan komponen yang pertama 15 menit. Yang pertama buka submission dan identifikasi komponen utama. Kemudian B, periksa kondisi fisik serta korosi pada radiator. Kemudian yang C, selang rusak atau mengembung. Kemudian yang D, kebocoran di sekitar water pump. Kemudian yang E, periksa ketegangan klem atau konektor. Nah, itu. Jadi yang seperti yang disebutkan oleh Yoga tadi, di sana ada pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual itu maksudnya secara nyata, secara langsung kita melihat. Itu tadi silahkan kalian ikuti pedoman yang sudah saya buat di LKPD. Kemudian di bawah itu ada tabel. Tabel itu yang akan kalian isi. Yang kayak ini kan sudah saya buat komponen-komponen di tabel itu kalian bagian yang rusak kalian checklist rusak, kemudian ada keterangan kalian tulis rusaknya itu karena menyebabkan apa gitu kan, kalian isi di situ. Kemudian di uji kebocoran sistem, di situ ada juga sudah saya sediakan tabel dan urutan uji sudah saya urutkan dengan baik dan benar. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai langkah kerja praktikum? Jika tidak ada, boleh silakan langsung kalian melakukan praktikum. Dua. Ini kan untuk alatnya kan ada satu result radiator. Jadi ada yang satu kelompok itu pemeriksaan visual dulu, ada yang satu kelompok mengukur tekanan. Jadi silakan kalian dibagi. Jangan lupa tadi peran-peran kan ada tuh, ada yang memvideokan, ada yang mencetak hasil. Nah, ya kalian checklist ya benar. Kelompok dua, ya video. Dah, bukan kunci dah. Dah, anjam kunci dah.
ini karena ada ini dan Oke, perhatian semuanya anak-anak. Oke, sudah cukup. Waktu kita sudah mau hampir habis. Ya. Silakan berkumpul kembali sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi datanya sudah dapat semua tadi di setiap kelompok. Kelompok satu mana? Bagaimana? Sudah dapat semua data? Sudah, Pak. Untuk kelompok dua? Coba setiap ketua kelompok silahkan maju. Silahkan baca dari hasil yang kalian dapati. Menghadap ke teman-temannya, biar teman-teman kalian bisa membandingkan, bisa tahu. Kalau kelompok satu dulu. Kelompok satu silahkan data hasil yang sudah kalian dapatkan. Tadi yang rusak di bagian kap radiator. Jadi kalau menurut kalian kap radiator itu apakah masih bisa diperbaiki atau harus wajib diganti? Harus diganti. Kemudian lanjut untuk pemeriksaan tekanan tadi bagaimana hasil yang kalian dapat? Di mana akhirnya itu masih apa Pak, mengalami kebocoran Pak, jadinya 0,5 Pak. Selisih itu 0,5 buat dalam ada hasilnya bocor Pak. Terus untuk yang kedua itu Pak membuat 2 Watt itu turun jadi 1,5 dan selisih masih 5 Watt Pak dalam keadaan bocor Pak. Berarti dapat disimpulkan bahwa mesin yang kalian praktekkan ini itu kendalanya adalah bocor. Bocoran bukan sistem ini. Ya. Untuk kelompok dua silakan. Ada radiator, selang atas, selang bawah, radiator, depan dan ini. Itu dalam kondisi baik dan tekanan itu bagus. Kemudian itu si kerja menggunakan tekanan, dia tekanan awal menggunakan depan, tekanan akhirnya 0,5 dan selisih itu 0,5 bar. Berarti di sini itu bocor. Kemudian yang sebelum ini dapat 2 bar, tapi di bawah dan tekanan akhirnya 1,5 di sini 0,5. Jadi jadi di bagian komponen yang tadi yang kalian cek yang rusak tadi apa? Itu di bagian Ini parit radiatornya. yang di atasnya ada. Oh itu. Itu tanda-tandanya bocor. Bagaimana kalau kita lihat secara visual? Udah harus banyak. Tadi berarti dia kalian sudah siapkan secara radiator ini. Ditemukan bahwa radiator itu bocor ya, karena selisih sampai 0,5 bar. Jadi oke, jadi bisa saya nilai praktikum kalian pada hari ini itu sudah baik dan benar. Tolong beri apresiasi kepada anak yang bagus. Silakan kembali.
kan sudah saya lihat praktik kalian sudah sesuai dengan prosedur dan langkah kerja yang sudah saya tetapkan di LKPD, dan hasilnya dapat semua ya. Di sini sebelum kita mengakhiri dari kegiatan ini, Bapak sesuai janji Bapak tadi bahwa Bapak sudah menyiapkan post test untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Nah, jadi itu kalian isi sembari menunggu. Mohon perhatian anak-anak, tolong mendengar. Jadi sembari menunggu kalian mengisi post test, silakan kalian kumpul di LKPD tersebut. Nanti LKPD itu akan saya ACC atau tidak. Jika saya ACC, silakan lanjut ke langkah berikutnya untuk membuat laporan. Laporan diketik, dijilid dan dikumpul minggu depan paling telat. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi silakan mengumpul dan mengambil post test yang sudah saya siapkan. Untuk pengerjaan saya kasih waktu sekitar 3 menit. Saya rasa cukup. Ya, silakan. Yang sudah boleh langsung dikumpul, nggak apa-apa. Santai. Udah semua? Oke. Tolong baris yang rapi sebelum kita mengakhiri. Jadi sudah saya lihat dari LKPD kedua kelompok kalian, semuanya sudah saya ACC dan silahkan masuk ke tahap pembuatan laporan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, membuat laporan, diketik dan dijilid. Kemudian saya tunggu paling lambat itu sampai minggu depan. Kemudian untuk yang video yang kalian praktikum tadi itu kalian edit. Jadi setiap langkah tuh harus sesuai dengan LKPD video yang kalian buat. Nanti video itu kalian masukkan ke YouTube dan linknya kirimkan ke saya. Sampai sini paham?
Oke, boleh silahkan diambil dari AKPD untuk melanjutkan ke pembuatan laporan. Nah, jadi anak-anak sekalian, selama kalian praktikum tadi, itu hal apa saja yang baru kalian dapatkan? Yang baru? Boleh angkat tangan. Oke, kepada Aziz. Oke. Ya, terus ada lagi? Ya Pak, Oke, silakan Teres. kita bisa mengetahui tanda yang nyata di lapangan Pak. Seperti yang Pak Sabar tadi, kita terdapat kebocoran pada tadi Pak. Jadi Teres sekarang sudah tahu bagaimana cara mengatasi atau memberi solusi ketika menemukan kendala atau masalah pada komponen yang rusak. Oke. Jadi seperti yang kita dapatkan dari masalah yang di kelompok 1 tadi, itu kap radiatornya rusak ya. Rusak. Jadi penanganannya itu harus diganti. Alasannya harus diganti. Kenapa tidak diperbaiki saja? Karena di situ merupakan bagian yang vital Pak, karena tekanannya itu turun Pak. Takutnya nanti jika kita lakukan perbaikan, baik itu nanti pengumpulan ataupun perbaikan dari bagian tutup radiator itu, takutnya nanti dia tidak tersisi dan dia bisa bocor. Oh iya ya benar. Ya benar sudah yang disebut oleh Teres tadi, karena kalau kita perbaiki malah menurunkan dari performa komponen itu berdua. Yang di kelompok 2 tadi, kalian menemukan masalah kendala apa selama praktikum? Kehausan, haus. Nah, biasa setelah kalian lihat tadi, kalian temukan apa yang menyebabkan radiator itu menjadi haus atau berkurangnya radiator. Pemaksaan dalam pemasangan alogor. Pemaksaan maksudnya gimana ini? Mungkin ada siswa yang tidak tahu mengetahui cara memasangnya Pak, dipaksa-paksa hingga komponennya mulai terkikis Pak oleh alat tajam. Oh, berserakan airnya ketika memasang alat tadi. Nah, jadi hal seperti itu jangan diulangi lagi ya. Jadi kan anak-anak kan sudah tahu nih bagaimana menggunakan alat pressure tester radiator. Ada perhatian anak-anak karena sebentar lagi ini waktu sudah mulai habis. Ya. Sudah saya lihat bahwa kepada Aziz, tolong dengarkan dulu Teres. Kumpul lagi. Jadi setelah melakukan praktikum kan kalian sudah tahu cara menggunakan alat tester, kemudian tahu mengatasi dari komponen-komponen yang rusak, ya kan? Nah, di sini tadi sudah Bapak periksa yang di post test. Alhamdulillah semuanya mendapatkan nilai bagus. Nah, jadi yang tertinggi di post test ini Bapak lihat itu ada 3 orang. Yang pertama Karim, Yoga, dan Widi dari kelompok 2 nih kayaknya. Tapi kelompok yang lain selain itu rata-rata kalian 90 sampai 100. Di sini Bapak cukup bangga karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, sudah berhasil, karena sudah mencapai 80% dari hasil minimal yang harusnya di tujuh pembelajaran yang kita rancang. Jadi anak-anak sedikit ulasan. Jadi sistem pendingin itu merupakan bagian sistem yang sangat penting bagi kendaraan karena jika tidak ada sistem pendingin pada kendaraan itu bisa membuat mobil atau mesin itu akan hancur karena overheating atau panas yang berlebih. Maka dari itu sistem pendingin sangat diperlukan. Dan jangan disepelekan, untuk perawatannya pun harus kalian lakukan perawatan secara rutin. Kadang kan kita sering menyepelekan nih, tidak peduli bagaimana kondisi air, bagaimana kondisi part-part atau komponen yang lain tidak dibersihkan. Nah, itulah yang salah satu menyebabkan komponen itu mulai tergerus dan rusak.
Di sini ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri. Cukup. Oke, saya rasa di sini pembelajaran kita pada hari ini sudah baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang sudah saya tetapkan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu akan menjadi bermanfaat untuk diri anak-anak dan juga orang lain. Nah, jadi untuk kedepannya anak-anak jika menemukan masalah atau trouble pada sistem pendingin, anak-anak sudah tahu. Bapak akhiri cukup sampai di sini ya. Minggu depan kita dipertemukan kembali. Jangan lupa tugas-tugasnya disiapkan. Itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.